Halo, halo Bung Rocky, kita sambung lagi ya pembicaraan kita tadi pagi berkaitan dengan peta politik yang menurut Anda tadi makin absurd, ya. Panik dan makin absurd. Tapi saya lihat justru di luar ada yang panik dan absurd, ada yang makin antang nih saya kira. Dalam hal ini posisi Partai Demokrat atau AHY ya. Memang ada ribut-ribut sedikit di koalisi perubahan untuk persatuan yang disebutkan bahwa ini Demokrat memaksakan sekali untuk AHY jadi calon wakil presidennya dari Anies Baswedan. Tetapi saya kira mungkin tanpa dipaksa pun dengan melihat bahwa PDIP ingin ngajak ketemu, partai-partai yang ngajak ketemu menggoda AHY, jadinya posisi tawar AHY itu menjadi semakin kuat gitu saya lihat di untuk persatuan. Ya itu yang menerangkan kenapa Nasdem akhirnya mesti seolah-olah tersinggung juga karena faktor AHY muncul di dalam pembicaraan hari-hari ini. Tapi Nasdem juga kalau dia bicara ya jangan tekan dong, ini seolah-olah dipaksakan oleh Demokrat. Itu artinya bagi Demokrat kalau begitu Nasdem calonnya siapa kan begitu kan? Kan ini pembicaraan 4-5 mata, 1-2,5 kamar itu diantara kelompok apa namanya kesepakatan ada tim Oh, 8 yang oh tim dibutuhkan. 8 dan yang bicara Iya, bukan tim 8 loh. Yang bicara ini orang di luar tim 8 semua gitu kan. Ya. iya, jadi tim 8 ini yang menggodok calon wakil presiden. Tapi kita tahu tim 8 ini dia mesti sounding juga pada uh, kingmakers di belakang Ya. kelompok ini kan. Ada Hmm. Pak JK yang tentu punya poin yang ya lebih senior untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Ada SBY juga ada kingmaker dan Surya Paloh. Jadi 3 kingmaker ini nggak mau ngomong sebetulnya karena itu dibentuk tim 8 supaya di ujung nanti courtesy call di antara SBY, Pak JK dan Surya Paloh itu bisa sejajar dengan keputusan tim 8 kan itu intinya kan. Jadi kalau Nasdem bereaksi terlalu keras itu menunjukkan bahwa bagian porsi dari Nasdem itu belum bisa dinegokan di tim 8 kan cuma itu keterangannya kan. Kalau PKS kan ya PKS ya mungkin yang paling junior di dalam koalisi itu ya wait and see lah. Dan bagi PKS ya wait and see artinya harus ada yang diuntungkan buat PKS entah itu calonnya atau sesuatu yang membuat PKS dapat kok tail effect dari pencalonan Anies Baswedan kan. Jadi bagi PKS yang penting nama Anies Baswedan diucapkan maka akan ada tambahan rezeki suara pada PKS di Rezeki legislatif suara aja terutama. dan rezeki yang lain dong yang diharapkan gitu mestinya. Lebih Nah lengkap. itu itu saya ucapkan di situ supaya ditambahin oleh Hersu tuh kalimat terakhir itu. Hal yang nggak ada bagi jadi ya Demokrat yang paling enak karena dia udah punya kader PKS AHY kan. Ayo. PKS tentu ya agak masih ragu-ragu untuk mengucapkan kadernya karena pertimbangan tadi ya mau PKS mesti memilih dapat sesuatu yang berharga dan bernilai atau tambahan elektabilitasnya itu tinggal ditimbang-timbang oleh teman-teman di PKS. Nasdem yang sekarang justru ada dalam kesulitan karena setiap kali Nasdem bereaksi itu akan ada tekanan dari istana tuh. Kemarin Sugeng Suparwoto ditekan seolah-olah itu bagian dari Nasdem. Kan nggak mungkin kalau Sugeng misalnya melakukan pelecehan seksual, itu artinya Nasdem melakukan pelecehan seksual secara politis. Kan itu mau digabung-gabung kan? Itu ajaib kan? Ya biarin aja Sugeng mempertanggungjawabkan sendiri kalau memang betul ada tuduhan itu tuh. Jadi ada operasi istana untuk mendegradasi Nasdem. Nah dalam keadaan semacam itu Nasdem menjadi tidak stabil. Lalu ada muncul nama AHY, Nasdem seperti kebakaran jenggot. Lalu nggak apa-apa kan? Nama AHY kan adalah bagian dari pembicaraan di kelompok 8 itu. Jadi biarkan aja itu diedarkan ke publik bahwa AHY memang sangat mungkin untuk dipasangkan dengan Anies karena pertimbangan-pertimbangan elektabilitas, apa namanya tuh posisi SB yang tetap dianggap ikut menentukan nanti suara Anies terutama di Jawa Timur. Jadi variabel itu yang dibaca publik. Nah, Nasdem mestinya menghormati itu juga. Ya, sebenarnya begini kalau dari sisi marketing politik ya, kan kita sering ngomong orang yang dizolimi begitu ya. Ini sebenarnya mereka ini tiga partai ini kalau pintar nggak usah ribut-ribut, mereka akan dapat loh efek dizolimi itu. Nasdem pasti itu kelihatan sekali paling dizolimi. Kemudian PKS ini kan juga dirayu-rayu katanya dirayu-rayu untuk dikasih menteri, dikasih duit, dikasih suaranya digelembungkan juga bertahan. Demikian juga yang paling kelihatan sekali juga Demokrat kan dirayu dari kiri kanan dia bertahan. Jadi yang dalam bahasanya Caimin imannya kuat gitu, imannya AHY dan Demokrat. Ini semua kalau mereka fokus kapitalisasi, jangan ribut-ribut, mereka dapat semua nih kotil efeknya gitu.
Saya kira begitu prinsipnya. Jadi dengan seolah-olah silent operation aja udah itu Anies misalnya tuh sebetulnya isunya dibikin soft issue Anies dan AHY itu pasti harga jual Nasdem, PKS dan Demokrat naik terus kan cuma itu intinya. Justru kalau itu dibatalkan, Nasdem memberi semacam warning, justru publik merasa kok kalian nggak ada kepastian ya. Kalau begitu kami udah aja ngapain nunggu Anies kalau Anies nggak bisa kasih kepastian karena seolah dihalangi oleh Nasdem. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kepastian pencapresan itu harus diiringi sekaligus dengan keyakinan bahwa Anies bisa menunjuk sendiri siapa yang dia inginkan tuh. Yang dia inginkan pasti ada di kalangan kader-kader PKS, Nasdem atau Demokrat kan cuma itu intinya kan. Kan nggak mungkin Anies itu mengambil dari partai yang lain itu ajaib juga tuh buat apa ada koalisi, buat ada tim 8. Jadi publik tetap ingin supaya Anies Baswedan mengucapkan sesuatu, entah itu dalam bentuk sinyal, supaya relawan ini nggak kehilangan moral untuk terus mendukung Anies. Jadi itu poinnya. Kan kita ingin agar supaya demokrasi jalan terus, Anies mesti dicapreskan, Prabowo sudah lebih aman, Ganjar juga begitu, tapi Ganjar sudah terlihat cemas. Jadi itu intinya. Artinya nggak ada semacam tuntutan untuk menjawab tantangan dari milenials. Milenials selalu ingin tahu kalian ini calon wakil presiden, calon presiden wakil presiden, bisa nggak memberi kita kepastian bahwa ke depan akan ada isu global security, kalian mampu nggak beri harapan bahwa kita nggak akan terganggu dengan ketidakmampuan seseorang untuk mengatasi problem global security dunia. Milenial juga bertanya, apakah tiga calon presiden ini comply dengan isu lingkungan yang udah jadi bahasa internasional. Nah di situ diuji sebetulnya calon wakil presiden juga mesti membantu presiden dalam dua isu itu, yaitu security global dan environmental politics. Ya. Jadi kalau kita balik tadi ya ke Nasdem, kalau Nasdem terlalu banyak begini, banyak polemik, banyak semacam orang malah akan nanti terutama relawan tidak ada respect pada Nasdem karena dianggap justru Nasdem yang akan menghalangi. Padahal kan kita tahu yang pertama kali mendeklarasikan itu kan Nasdem, dan Nasdem membayar mahal untuk mendeklarasikan Anies itu yang saya kira orang semua juga orang paham, tapi orang bisa lupa kalau ribut-ribut sini. Sementara saya lihat pilihannya paling masuk akal memang saat ini ya bagaimana kalau dari internal ya AHY gitu dibandingkan katakanlah dengan kader dari PKS kan sama. PKS ini paling banyak dapat kotil efek sekarang dari Anies gitu. Ya Demokrat pasti ingin kebagian gitulah, dan secara kalau dengan AHY yang maju kan pasti kotil efeknya juga lumayan dapat gitu Demokrat. Itu yang saya anggap ada keanehan pada politik Nasdem setelah penangkapan Joni Plate. Seolah partai itu seperti masuk angin itu kalau istilah anak muda sekarang. Tapi sebetulnya memang masuk akal Anies dan AHY itu. Saya kira PKS juga merasa iya itu Anies dan AHY itu PKS juga limpahan coattail efeknya itu, efek pencapresan dua tokoh ini akan berimbas pada naiknya elektabilitas dan potensi tambahan suara di DPR buat PKS. Jadi PKS mungkin nggak terlalu peduli lah. Yang bahaya kalau Nasdem menunjukkan gejala atau gelagat untuk membatalkan Anies, itu berat itu. Nanti mungkin terjadi dalam keadaan sekarang ya Nasdem merasa aduh bahaya juga kalau terusin Anies karena sprindik akan keluar berturut-turut kan. Maka Nasdem tarik Anies, itu tidak etis. Demikian juga Ganjar karena oleh Ibu Mega dianggap bahwa ya Ganjar memang nggak naik-naik, AHY nggak bisa dibujuk, itu artinya PDIP mesti cari calon lain. Lalu Ganjar dibatalkan. Tiba-tiba capresnya tinggal Prabowo. Kan Prabowo nggak mungkin membatalkan dirinya. Lalu diambil kesimpulan karena cuma satu calon tunggal, calon presiden tunggal, maka pemilu mesti dibatalkan. Kan pemilu mesti minimal 2 calon kan. Jadi ini juga absurd bahwa Nasdem narik Anies, PDIP narik Ganjar, maka tinggal Prabowo tuh. Maka pemilu juga batal walaupun Prabowo sendirian merasa dijamin oleh konstitusi, tapi sistem konstitusi bilang enggak, itu mesti ada kompetisi. Nah, Anda nih Pak Prabowo ini juga menarik ini. Saya kira ini ada gelagat yang saya kira kita perlu ingatkan juga Pak Prabowo. Satu, kemarin dia memang kelihatannya sekali mengincar, dia pragmatis mengincar Gibran sebagai calon wakil presidennya ini, dan saya kira ini menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ini perkembangan terbaru juga misalnya dalam soal pencalonan Gibran sebagai Kaisang, adiknya paling bungsu ini yang menjadi wali kota Depok, dan belum juga Gerindra sudah mengusung itu.
Nah, saya kira kita perlu ingatkan, ini jangan asal karena Pak Prabowo masih jadi presiden, kemudian main tabrak sana tabrak sini saja gitu. Saya mesti ingatkan, pemilihan seorang wali kota itu ya mesti dari track record-nya, jangan hanya karena anaknya Jokowi terus kemudian dipilih, karena nanti secara Pak Jokowi dipastikan akan juga mendukung Pak Prabowo. Kalau tidak, ini terlalu mahal nanti harga yang dibayar oleh Gerindra. Ya, itu juga FNN, saya juga ingin ingatkan masalah itu, bahwa seolah-olah semua bisa dihalalkan. Tetap ada problem di kemudian hari, bahwa Gerindra ternyata juga terlalu jual murah, kan itu bahayanya. Dan profil Prabowo justru dianggap orang yang mampu untuk menunjukkan kepemimpinan. Jadi maksimalkan aja suara Gerindra itu dengan tujuan Prabowo memang karena suaranya maksimal maka dia didukung oleh Jokowi. Bukan kasih kesan bahwa perlu dukungan Jokowi sehingga dinasti Jokowi juga mesti dirangkul semuanya. Itu juga nggak benar itu. Jadi tidak perlu lagi untuk mempromosikan sesuatu yang justru akan membuat Gerindra itu dianggap sebagai sekedar tukar tambah demi kepentingan sesuatu yang tidak etis. Itu intinya tuh. Nah, kita ingin Gerindra itu tumbuh sebagai partai yang bermutu, memanfaatkan elektabilitasnya, sekaligus mendalilkan bahwa demokrasi itu memang ada prinsip yang paling dasar, yaitu etika publik tuh. Sementara kalau Kaisang didukung oleh Gerindra, lalu ada kesan bahwa terlalu menjilat juga kalau begitu Gerindra. Itu tidak bagus buat generasi ke depan. Memang adalah hak Kaisang segala macam, tetapi ya lewat PDIP aja kan lebih masuk akal sebetulnya kan. Atau dalam upaya untuk imbangi cercaan moral publik, Pak Jokowi mesti atur strategi supaya kalaupun si Kaisang ini ingin jadi politisi, ya jangan satu paket dengan bapaknya tuh, karena ini dianggap menitipkan satu dinasti pada Gerindra. Itu juga berat buat Gerindra sebetulnya. Cukup Pak Jokowi sebagai presiden yang dijamin keutuhan etisnya nanti dan keutuhan moralnya supaya tidak diproseskan secara hukum. Kan Pak Jokowi yang perlu diselamatkan, bukan dinastinya. Itu juga mesti kita bedakan. Jokowi adalah mantan presiden, karena itu undang-undang akan menjaga dia supaya tidak dipersoalkan setelah masa jabatannya berakhir. Nah, dianggap bahwa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah kebijakan nggak boleh diadili itu. Walaupun nanti kemudian berubah misalnya dalil itu, tetapi ini hanya untuk presiden, bukan untuk anak-anak beliau. Itu harus kita perkuat prinsip itu. Ya, saya kira kita pengingatkan sekali lagi, kita tidak ada persoalan, kita tidak ingin menghalangi hak politik dari Kaisang, kita juga tidak ada kebencian apapun terhadap Kaisang dan Pak Jokowi, tapi kita ingin agar ya politik kita itu dibangun tadi ada etika, tapi juga ada track record, bukan hanya semata-mata karena Pak Jokowi atau model elektabilitas dan kemudian dia bisa menjadi seorang kepala daerah ini ngurus banyak orang, punya jam terbang, punya pengalaman dan lain-lain yang saya kira penting untuk dipertimbangkan. Iya kan, tetap ya Gibran ada pengalaman dan orang juga ingat bahwa ya Gibran itu di belakangnya ada PDIP sehingga bisa jadi wali kota. Sekarang kita tahu PDIP itu tidak mungkin lagi hidup sekamar dengan politik Pak Jokowi. Jadi kalau Kaisang diajukan ke situ, itu juga agak absurd pikirannya tuh. Ini semacam new kids on the block sebetulnya kan. Tetapi udah itu yang mau kita ingatkan selalu. Boleh oke aja di situ lakukan manipulasi atau upaya untuk memanfaatkan headline media supaya Kaisang diingat terus oleh publik. Tetapi publik langsung melihat bahwa ya iya, tapi ini kan seseorang yang dipaksakan oleh sistem dinasti yang belum matang, kan itu dasarnya kan. Jadi tetap itu track record. Track record itu akan dijadikan ukuran dari pemilih muda untuk menganggap bahwa 2024 mesti ada yang bersih dalam politik. Itu yang saya pantau kalau saya ke daerah, pemilih muda menginginkan itu. Ada etika yang baru di dalam politik 2024. Mereka menginginkan senior-senior mereka hari ini tunjukkan bahwa ada masa depan di Indonesia dalam soal demokrasi, tetapi dengan dasar ada kebersihan etik di dalam persaingan. Yes, oke. Baik, Bung Rocky ya. Jadi di atas semua tadi kita FN itu mendorong agar proses persaingan politik kita pada Pilpres 2024 itu berjalan secara fair dan kemudian juga memberikan banyak preferensi pilihan pada publik. Karena itu kita dorong Anies Baswedan maju, Pak Prabowo maju, dan Ganjar Pranowo maju, gitu ya. Tiga-tiganya maju. Kalau cuma kemudian diatur hanya cuma ada Prabowo dan Pak dengan Ganjar saja, atau bahkan tinggal Pak Prabowo sendirian saja juga jadi nggak menarik lagi dunia politik kita. Jadi betul FNN mendorong itu atas dasar etika politik, tetapi FNN tetap mengulas itu
dari sudut kritik sebetulnya. Kan kita dorong justru dengan posisi kita memberi kritik. Jadi itu. Jadi jangan anggap bahwa FNN menjagokan seseorang, melemahkan seseorang. Enggak. Kalau kita kritik Ganjar, memang faktanya Ganjar buta huruf dalam soal politik dunia. Kan itu dasarnya tuh. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Ya. Yes. Nah ini kejujurannya mulai dari sini. Ya. Oke, thank you. Yeah.